Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Jari kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan setelah Roh Kudus-Mu Tuhan bersamakan dengan kami, supaya kami dapat memahami dan juga mendapatkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur kita khotbah kita diambil dari Mazmur 107 ayat 23 hingga 32. Demikian bunyinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat kerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggi gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah sini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang, saudara-saudara menjadi pemimpin perusahaan adalah bagaimana bapak-bapak selalu berseru-seru kepada Tuhan, terutama bapak-bapak dan ibu yang selalu sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional yang selalu dalam ketidakpastian. Nah, bagaimana bapak-bapak dan juga bapak-bapak dan ibu sebagai profesional melakukan hal ini? Bagaimana bapak-bapak, apakah bapak-bapak selalu berseru kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil ada salah contoh seorang yang anak Tuhan yang sangat sukses, seorang pemimpin yang selalu berseru kepada Tuhan dalam ketidakpastian, yaitu adalah Alan Mulally. Alan Mulally sering berbicara tentang pentingnya fokus pada nilai-nilai prinsip yang benar. Dan bagaimana juga dia membantunya itu menjadi dalam hal mengambil keputusan yang sulit. Mulally dikenal sebagai pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan karyawannya, yaitu menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang merupakan inti dari ajaran Kristen. Nah, Alan Mulally ini adalah salah satu pemimpin bisnis paling dihormati di dunia. Dia terkenal karena peran pentingnya dalam menyelamatkan Ford Motor Company dari ambang keberangkutan selama krisis keuangan global tahun 2008. Dan ini Alan Mulally ini lahir sebagai nama Alan Roger Mulally, yaitu tanggal 4 Agustus 1945 di Oakland, California, Amerika Serikat. Mulally meraih gelar yaitu Bachelor of Science dan Master of Science dalam bidang teknik aeronautika dan astronautika dari University of Kansas. Dia juga memiliki gelar Master of Management dari MIT Sloan School of Management.
Sebagai karirnya awal, Mulally memulai karirnya di Boeing pada tahun 1969, di mana dia memainkan peran kunci dalam pengembangan beberapa pesawat komersial penting, termasuk Boeing 727, 737, 747, 757, 767, dan 777. Sebagai pemimpin proyek Boeing 777, ini adalah salah satu prestasi terbesar Mulally di Boeing, yaitu sebagai pemimpin proyek untuk pengembangan Boeing 777 yang dianggap sebagai salah satu pesawat komersial paling sukses dan inovatif. Nah, sebelum meninggalkan Boeing, Mulally menjabat sebagai presiden dan CEO Boeing Commercial Airplanes, di mana dia bertanggung jawab atas seluruh operasi pesawat komersial. Pada September 2006, Mulally diangkat sebagai CEO Ford Motor Company oleh Bill Ford. Nah, pada saat itu Ford berada dalam kesulitan finansial yang yang serius, dan menghadapi tantangan besar di industri otomotif. Salah satu kontribusi utama Mulally di Ford adalah penerapan strategi One Ford yang bertujuan untuk menyatukan operasi global Ford menjadi satu entitas yang koheren dan efisien. Nah, strategi ini termasuk pengurangan jumlah platform kendaraan dan fokus pada beberapa model global yang sukses. Nah, di bawah kepemimpinan Mulally, Ford adalah satu-satunya dari tiga besar produsen mobil Amerika atau General Motors, Ford, dan Chrysler yang tidak mengambil bailout dari pemerintah selama krisis finansial tahun 2008. Dia mengamankan pinjaman sebesar 23,6 miliar dolar sebelum krisis, yang memberikan Ford bantuan finansial untuk bertahan hidup tanpa dana talangan dari pemerintah. Mulally juga memimpin transformasi budaya di Ford dengan fokus pada kolaborasi dan transparansi. Dia juga memprioritaskan inovasi produk, yaitu menghasilkan model-model baru yang sukses seperti Ford Fusion dan Ford Escape. Di bawah kepemimpinannya, Ford berhasil kembali ke profitabilitas, yaitu membayar kembali utang dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, kesuksesan Mulally di Ford menjadikannya sebagai salah satu eksekutif yang paling dihormati di dunia bisnis. Mulally juga menerima banyak penghargaan selama karirnya, termasuk Person of the Year oleh Financial Times pada 2006 dan World Best CEO oleh Barron's pada 2011. Dan dia sering dianggap sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di dunia. Dengan pendekatannya yang fokus pada integritas, kerja tim, dan kepemimpinan yang melayani. Salah satu kehidupan pribadinya adalah komitmen terhadap keluarga, yaitu Alan Mulally dikenal sebagai seorang individu yang sangat menghargai keluarga dan kehidupan pribadinya. Dia dan istrinya Nikki memiliki 5 anak. Nah, Mulally sering berbicara tentang pentingnya fokus pada nilai-nilai inti, kerja keras, dan pelayanan kepada orang lain dalam kepemimpinannya. Meskipun dia tidak selalu secara eksplisit menyebutkan dalam konteks profesional, nilai-nilai Kristen seperti integritas, kasih, dan pelayanan terlihat dalam gaya kepemimpinannya. Nah, ini ada beberapa ajaran dan prinsip kepemimpinan yang terkenal dari Alan Mulally, yaitu adalah satu, fokus pada nilai-nilai inti. Mulally menekankan pentingnya memiliki nilai-nilai inti yang kuat dan menjalankan bisnis berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan kolaborasi adalah fondasi dari setiap keputusan dan tindakan. Kedua adalah One Ford Plan, yaitu salah satu ajaran utamanya di Ford adalah strategi One Ford. Ini berarti menyatukan semua bagian dari perusahaan untuk bekerja bersama menuju tujuan bersama, yaitu dengan fokus pada sinergi global dan efisiensi operasional.
yaitu adalah one team, menyederhanakan organisasi menjadi satu tim yang terintegrasi. One plan, mengembangkan satu rencana bisnis yang jelas dan dapat dilaksanakan. One goal, menyelaraskan semua upaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang sama. Prinsip ketiga adalah Business Plan Review atau BPR. Mulai mengadakan pertemuan Business Plan Review setiap minggu, di mana semua pemimpin usaha utama perusahaan berkumpul untuk membahas kemajuan, tantangan, dan peluang. Ini menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi. Nah, setiap pertemuan diadakan di namanya war room, yaitu yang dipenuhi dengan grafik, data, dan informasi terkini tentang kinerja perusahaan. Yang keempat adalah data-driven decision making. Nah, Muleli menekankan pentingnya membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau intuisi. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. Prinsip kelima adalah menghargai dan mendengarkan karyawan. Dia percaya bahwa setiap karyawan memiliki kontribusi yang berharga dan penting untuk mendengarkan ide, umpan balik, dan masukan dari semua tingkat organisasi. Dia juga menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, yaitu meningkatkan moral dan loyalitas. Yang keenam adalah manajemen yang terbuka dan transparan. Mulai mempromosikan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi. Dia percaya bahwa masalah dan tantangan harus dibahas secara terbuka agar dapat diatasi bersama. Yaitu dengan menggunakan sistem red, yellow, dan green. Yaitu menggunakan sistem kode warna untuk menandai status proyek dan masalah. Hijau untuk on track, kuning untuk potensi masalah, dan merah untuk masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Ketujuh adalah kesederhanaan dan fokus. Salah satu prinsip utama Leli adalah menjaga kesederhanaan dalam strategi dan operasi. Ini berarti fokus pada beberapa prioritas utama dan menghindari terlalu banyak inisiatif yang dapat membingungkan dan mengalihkan sumber daya. Prinsip ke-8 adalah kepemimpinan sebagai pelayan atau servant leadership. Mulai memandang kepemimpinan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini berarti mendukung dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka, yaitu dengan menggunakan slogan working together. Nah, slogan ini sering digunakan Muleli untuk menekankan pentingnya kerjasama tim dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip ke-9 adalah optimisme dan sikap positif. Nah, Muleli selalu mempromosikan sikap positif dan optimisme. Percaya bahwa sikap ini menular dan dapat membantu mengatasi tantangan besar. Dan dia juga mendorong karyawan untuk melihat masalah sebagai peluang untuk perbaikan. Prinsip ke-10 adalah continuous improvement atau Kaizen. Nah, dia mengadopsi konsep perbaikan berkelanjutan ini yang berfokus pada terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa ayat Alkitab yang relevan dan juga dapat menginspirasi prinsip-prinsip kepemimpinan Muleli, yaitu di Kolose 1, Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini menekankan pentingnya bekerja dengan integritas dan dedikasi, sejalan dengan pendekatan Muleli terhadap kerja keras dan komitmen. Dia juga mengutip pada Efesus 4 ayat 2. Katakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat ini menekankan kualitas-kualitas pribadi yang penting dalam kepemimpinan yang efektif seperti kerendahan hati, kelembutan, dan kesadaran. Juga di Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat ini mendorong penyerahan diri kepada Tuhan dan kepercayaan bahwa dia akan memimpin dan mengarahkan langkah-langkah kita, yaitu mencerminkan kepercayaan melalui dalam menghadapi ketidakpastian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari bagaimana seorang Alem Leli, nah kita juga bisa melihat bagaimana pemazmur dalam kumpulan Mazmur, yaitu di Mazmur 107 ini. Nah, kumpulan di Mazmur 107 ini adalah dikenal sebagai Mazmur pasca pembuangan, yang berarti kemungkinan besar ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Nah, selama masa pembuangan, bangsa Israel mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Sehingga setelah mereka dibebaskan dan kembali ke tanah mereka, Mazmur ini ditulis untuk mengekspresikan rasa syukur atas pembebasan dan pemulihan mereka. Nah, juga di Mazmur 7 ini dibagi dalam beberapa bagian yang masing-masing menggambarkan situasi penderitaan dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang yang mengalami penderitaan tersebut. Nah, bagian-bagian ini termasuk orang-orang yang tersesat di padang gurun, yang terkurung dalam penjara, yang menderita karena kebodohan mereka sendiri, dan mereka juga berada dalam bahaya di lautan, yaitu dapat kita lihat di Mazmur 107 ayat 23 hingga 32 ini. Nah, bagian ini menceritakan di Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini menceritakan tentang para pelaut yang pergi ke laut dengan kapal dan menghadapi badai yang mengerikan. Nah, ketika mereka dalam bahaya besar dan mereka takut, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka dengan menenangkan badai dan membawa mereka ke tempat tujuan mereka dengan selamat. Nah, di ayat 23 sampai 24 kita lihat di sini adalah pelaut yang berlayar di laut dan melihat pekerjaan Tuhan di perairan yang dalam. Nah, di ayat 25 sampai 27 kita bisa lihat di situ adalah tujuan memerintahkan badai yang mengangkat gelombang besar, membuat pelaut ketakutan dan kebingungan. Nah, di ayat 28 sampai 30, pelaut berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Tuhan menenangkan badai, membawa mereka ke pelabuhan dengan selamat. Nah, di ayat 31 sampai 32 adalah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya dan keajaiban-keajaibannya, serta memujinya di tengah-tengah jemaat. Nah, bagaimana maknanya kita bisa pelajari di sini, yaitu hal ini di Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini menunjukkan bagaimana Tuhan berdaulat atas alam semesta dan mampu menyelamatkan umatnya dari bahaya. Ini adalah penggambaran yang kuat tentang kedaulatan Tuhan atas alam dan kemampuannya untuk membawa kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Nah, bagian ini juga mengajarkan pentingnya berdoa dan berseru kepada Tuhan dalam saat-saat kesulitan, serta bersyukur setelah menerima pertolongannya. Nah, Mazmur ini juga ditulis mengingatkan umat Israel tentang keajaiban Tuhan dalam menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan. Nah, Mazmur ini mengajarkan bahwa dalam setiap situasi yang menakutkan dan sulit, pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang berseru kepadanya. Dengan demikian, Mazmur ini mendorong orang-orang untuk selalu berharap kepada Tuhan, mengakui kebesarannya, dan bersyukur atas belas kasih setianya. Nah, sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan perusahaan, bagaimana relevansinya kepada kepemimpinan dan kehidupan bapak-bapak sehari-hari? Dapat kita pelajari di sini dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini adalah satu, menghadapi tantangan dan krisis. Nah, seperti para pelaut yang menghadapi badai di laut,
profesional dan CEO dan juga para pimpinan perusahaan sering kali menghadapi tantangan dan krisis dalam dunia bisnis. Ayat ini mengingatkan bahwa krisis adalah bagian dari perjalanan, tetapi ada harapan dan solusi melalui ketekunan dan doa. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan dalam kesulitan. Nah, sebagai seorang kita pelajari sini, para pelaut selalu berseru kepada Tuhan di tengah badai. Hal ini menunjukkan pentingnya bergantung pada kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri saat menghadapi kesulitan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun seorang pimpinan, ini bisa diterjemahkan sebagai pentingnya memiliki spiritualitas atau prinsip etika yang kuat dalam menghadapi masalah. Hal yang ketiga kita juga pelajari adalah ketenangan setelah badai. Tuhan menenangkan badai dan membawa para pelaut ke tempat yang aman. Ini mengajarkan bahwa setelah setiap krisis ada potensi untuk pemulihan dan pertumbuhan. Nah, sebagai pemimpin, bapak-bapak bisa belajar untuk tetap tenang dan percaya bahwa solusi akan datang, serta memimpin tim Bapak dan Ibu melalui masa-masa sulit dengan keyakinan dan keberanian. Dan hal yang keempat kita juga pelajari adalah rasa syukur dan pengakuan. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan dan memujinya di tengah jemaat dan para pemimpin mengajarkan pentingnya menghargai keberhasilan dan bantuan yang diterima. Bahwa Bapak sebagai seorang proporsional maupun seorang pemimpin, hal ini Bapak diajak untuk tidak hanya merayakan kesuksesan pribadi, tapi juga mengakui kontribusi tim dan bantuan dari orang lain. Nah, hal yang kelima kita pelajari juga adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai. Ini mengingatkan bahwa Bapak sebagai seorang pemimpin, yaitu untuk memimpin dengan integritas dan menghargai nilai-nilai spiritual atau etika dalam membuat keputusan. Ini akan memberikan fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan profesional dan pribadi. Nah, sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang pemimpin perusahaan, ada hal-hal yang penting yang kita dapat pelajari tadi dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini, agar Bapak menjadi seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang selalu berseru kepada Tuhan dalam ketidakpastian, yaitu kesulitan dalam ketidakpastian, dan kedua adalah kita nanti pelajari seruan kepada Tuhan dan tindakan Tuhan. Yang pertama adalah kesulitan dan ketidakpastian. Nah, kita bisa membaca di ayat 25 sampai 27. Ayat 25 mengatakan demikian. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki kuasa atas alam, termasuk laut dan cuacanya. Dia menyebabkan badai dan gelombang besar. Ini menunjukkan kekuatan dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu di bumi, termasuk elemen-elemen alam yang seringkali tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Ini juga memaknai bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, badai bisa melambangkan masalah besar atau kesulitan yang datang tiba-tiba. Nah, di ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki kuasa atas segala situasi dan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan dan izinnya. Ayat 26 mengatakan demikian. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Nah, ini kita melihatkan bahwa para pelaut mengalami badai yang hebat sehingga kapal mereka terombang-ambing naik turun. Hal ini menggambarkan situasi yang sangat menakutkan dan penuh penderitaan, di mana jiwa mereka merasa putus asa dan hancur karena ancaman bahaya yang mengerikan. Ini artinya adalah juga menggambarkan situasi kehidupan di mana kita menghadapi naik turun yang dramatis dan perasaan terpuruk karena masalah yang berat. Nah, ini juga mengakui kenyataan dari pengalaman manusia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan.
Nah, di ayat 27 juga mengatakan demikian. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ini artinya bahwa badai yang dahsyat membuat para pelaut kehilangan keseimbangan dan kesadaran seperti orang mabuk. Semua keterampilan navigasi dan pengalaman mereka menjadi tidak berguna di hadapan kekuatan alam yang dahsyat ini. Ini menunjukkan adanya keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ini juga mewarnai bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sering menghadapi situasi yang membuat kita bingung dan merasa kehilangan arah. Ayat ini juga menggambarkan perasaan ketidakberdayaan yang bisa kita alami dalam menghadapi masalah yang sangat besar. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat 25 sampai 27 ini adalah bagaimana kita menghadapi krisis. Ini artinya bahwa badai melambangkan krisis yang bisa datang tiba-tiba dalam kehidupan profesional maupun perusahaan. Nah, pada saat krisis, kemampuan manusia seringkali tampak tidak cukup. Dalam hal ini, bagaimana kita menghadapi krisis? Saat menghadapi krisis, penting untuk tetap tenang dan tidak putus asa, meskipun situasi tampak di luar kendali. Nah, ini juga menyadarkan kita bagaimana bahwa ada saat-saat ketika keahlian kita yang terbatas dan kita memerlukan bantuan di luar diri kita. Juga kita mempelajari di sini adalah kesadaran akan perubahan dan tantangan. Yaitu dari 25 sampai 27 ini Tuhan mengirim badai dan angin yang kuat, membuat mereka ketakutan. Ini melambangkan tantangan dan krisis yang tiba-tiba datang dalam dunia bisnis, seperti resesi ekonomi, perubahan pasar, atau krisis internal perusahaan. Juga kita mempelajari di sini adalah tentang krisis dan keselamatan. Di mana di ayat 25 sampai 28 ini, ayat ini menggambarkan krisis yang dihadapi para pelaut. Namun juga bagaimana mereka berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan, seringkali menghadapi krisis yang bisa mengguncang bisnis Bapak dan Ibu. Dalam saat-saat sulit ini, penting untuk mengingat bahwa berseru kepada Tuhan dan mencari petunjuknya dapat membawa keselamatan dan solusi. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya kesulitan dan ketidakpastian, yaitu di ayat 25 dan 27 ini, yaitu ayat ini menggambarkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan yang mengancam. Nah, bapak-bapak yang bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan yang berada dalam dunia bisnis, ada masa-masa penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan yang dapat membuat tim bapak dan ibu merasa terhuyung-huyung. Nah, di sini pemimpin perlu memahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan tersebut. Juga kita pelajari adanya badai dan kekacauan. Nah, di ayat 27 dan 27 ini juga menerangkan bagaimana badai melambangkan tantangan dan krisis yang tak terduga dalam bisnis dan kehidupan profesional. Nah, sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak memiliki reaksi manusiawi terhadap krisis seringkali adalah kebingungan dan kehilangan arah, yaitu mencerminkan pentingnya ketahanan mental dan emosional. Dan kita juga mempelajari adalah kekuasaan Tuhan atas alam, yaitu di 25 dan 7 itu, Tuhan memerintahkan badai dan gelombang besar yang membuat para pelaut ketakutan dan terombang-ambing, yaitu bahwa Bapak dan Ibu bisa menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang hanya dapat diatasi dengan kepercayaan dan doa. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kita juga mempelajari di sini adalah bahwa Tuhan memerintahkan badai dan gelombang besar
yang membuat para pelaut ketakutan dan terombang-ambing. Di sini juga bisa melihat bahwa hal ini adalah di luar kendali sehingga kita yakin bahwa Tuhan selalu berkuasa di dalam hal ini. Dan juga Bapak-bapak kita pelajari di sini adalah bagaimana mengandalkan Tuhan di tengah krisis. Nah, di ayat ini, di ayat 25 sampai 28 ini kita mempelajari bahwa ketika Bapak dan Ibu menghadapi krisis atau masalah besar, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya. Kepercayaan dan doa dapat menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Nah, kita bisa sebagai landasan kita untuk mendukung firman Tuhan ini, kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini adalah tantangan dan ujian dalam dunia profesional, mengasah ketekunan dan menjadikan seseorang lebih matang dan sempurna dalam perannya. Nah, kita juga bisa melihat di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan penuh harapan bagi setiap individu, termasuk dalam karir dan usaha Bapak dan Ibu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua kita pelajari adalah seruan kepada Tuhan dan tindakan Tuhan. Yaitu kita pelajari di ayat 28 hingga 30. Di ayat 28 mengatakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, ini adalah mengartikan bahwa dalam keadaan putus asa dan tidak berdaya, para pelaut berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan mereka dan menyelamatkan mereka dari kecemasan dan bahaya yang mengancam. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi paling genting sekalipun, Tuhan adalah penolong yang setia dan mampu menyelamatkan. Dan ini kita bisa pelajari bahwa ini mengajarkan kita bahwa dalam saat-saat terberat, kita harus mengandalkan Tuhan dan berdoa memohon pertolongannya. Tuhan mendengarkan seruan kita dan dapat memberikan jalan keluar dari kesulitan. Nah, di ayat 29 mengatakan demikian. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ini mengartikan bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menenangkan badai dan gelombang laut. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan memiliki otoritas mutlak atas alam semesta dan dapat mengendalikan elemen-elemen yang paling liar sekalipun. Ketenangan yang datang setelah badai juga melambangkan kedamaian yang Tuhan berikan setelah kesulitan. Nah, di sini kita mempelajari adanya dalam hidup Tuhan mampu menenangkan dan menyelesaikan masalah kita. Ayat ini memberikan harapan bahwa dengan bantuan Tuhan, situasi yang paling kacau sekalipun dapat menjadi tenang. Ayat 30 mengatakan demikian. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ini mengartikan bahwa setelah badai berlalu, para pelaut merasakan sukacita dan ketenangan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka dari bahaya, tapi juga membawa mereka ke tempat tujuan yang diinginkan dengan selamat. Ini menunjukkan pemeliharaan dan kasih Tuhan yang terus-menerus mengarahkan umatnya ke tempat yang aman dan penuh berkat. Nah, di ayat ini juga
mengingatkan kita bahwa setelah melewati cobaan akan ada sukacita dan kedamaian. Tuhan menuntun kita melalui kesulitan menuju tempat yang aman dan penuh berkat. Nah, apa yang kita bisa pelajari tadi ini dari ayat 28 sampai 30 adalah bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Nah, dalam kesulitan, di sini dijelaskan bahwa para pelaut berseru kepada Tuhan yang merespon dengan menenangkan badai dan membawa mereka ke tempat yang aman. Bahwa hal ini juga menjelaskan bahwa doa dan ketergantungan pada Tuhan ini adalah menjadi pengingat buat kita untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan pada Tuhan ketika menghadapi masalah. Nah, ketergantungan kepada kekuatan ilahi dapat membawa ketekunan, ketenangan, dan solusi. Dan ini juga mempelajari kita bagaimana bahwa bapak-bapak dan ibu percaya bahwa setiap krisis dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan dan tetaplah optimis. Hal yang lain yang kita bisa lihat di sini adalah mengandalkan Tuhan dalam krisis. Nah, di ayat 28 ini bahwa kita melihat dalam saat-saat krisis, para pemimpin perusahaan diajak untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan, yaitu menunjukkan bahwa kekuatan sejati dan solusi datang dari Tuhan. Tuhan mendiamkan badai dan menuntun mereka ke pelabuhan yang tenang. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan bisa memberikan ketenangan dan solusi yang tepat, yaitu membawa perusahaan Bapak dan Ibu keluar dari krisis dengan bijaksana. Hal yang lain yang kita pelajari adalah ketenangan dan rasa syukur. Nah, di ayat 29 sampai 30 ini kita menjelaskan bahwa Tuhan menenangkan badai dan membawa para pelaut ke tempat yang aman. Yaitu setelah badai dan krisis berlalu, Bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional dapat menemukan ketenangan dan rasa syukur. Nah, di sini jelaskan bahwa Bapak dan Ibu dapat melihat bahwa Tuhan telah menuntun mereka melalui masa-masa sulit dan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Di sini juga kita mempelajari adanya seruan kepada Tuhan dan tindakan Tuhan. Di sini bahwa di ayat 29 sampai 28 sampai 30 ini, pada saat krisis, para pelaut itu berseru kepada Tuhan dan dia menjawab dengan menenangkan badai. Ini bahwa menerangkan bahwa seorang pemimpin harus menyadari pentingnya meminta petunjuk dan bantuan saat menghadapi krisis. Ini diartikan sebagai mencari nasihat, melakukan refleksi, atau mencari dukungan dari kolega dan mentor. Hal yang lain juga kita pelajari adalah seruan dan penyelamatan. Dan ini adalah menggambarkan pentingnya doa dan berserah kepada Tuhan dalam menghadapi krisis. Di sini mengartikan bahwa Tuhan mampu merendahkan badai dan memberikan ketenangan serta menuntun ke tempat yang aman. Ini adalah Bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin untuk mengandalkan iman dan mencari pertolongan ilahi saat menghadapi kesulitan besar. Di sini juga kita pelajari adanya doa dan keselamatan, yaitu 228 sampai 30. Ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, Dia menenangkan badai dan membawa mereka ke tempat tujuan mereka dengan damai. Nah, ini sebagai profesional maupun seorang pemimpin, ini mengingatkan bahwa untuk tidak ragu berseru kepada Tuhan dalam kesulitan. Doa adalah sarana penting untuk mencari bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit. Sini juga kita pelajari adanya doa dan keselamatan. Yaitu di 28 dan 30 itu ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, Dia menenangkan badai dan membawa mereka ke tempat tujuan dengan damai. Itu mengingatkan bahwa seorang profesional, bahwa bapak-bapak tidak ragu berseru kepada Tuhan dalam kesulitan. Nah, doa adalah sarana penting untuk mencari bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit.
kita juga pelajari di sini adalah ketenangan dan solusi dari Tuhan. Nah, kita bisa pelajari di sini, Tuhan memberikan ketenangan dan solusi dalam setiap masalah. Sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus percaya bahwa ada jalan keluar dan penyelesaian bagi setiap tantangan. Nah, sebagai ayat-ayat pendukung di sini, kita bisa membaca, yaitu diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Janganlah kehendakmu, janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah mendorong bahwa Bapak sebagai seorang profesional untuk berdoa dan tidak khawatir dengan keyakinan bahwa damai sejahtera dari Tuhan akan menjaga hati dan pikiran Bapak dan Ibu. Juga kita bisa melihat di sini Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini mengingatkan pentingnya menyerahkan seluruh hidup dan merencana kepada Tuhan dan percaya bahwa dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kita juga bisa melihat di sini di Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini adalah menekankan pentingnya sikap syukur dalam segala situasi, baik dalam sukses maupun dalam tantangan. Juga sebagai pendukung di sini adalah Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini meyakinkan bahwa adanya keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong memberikan kekuatan yang bagi bapak-bapak seorang pemimpin dalam setiap situasi. Lalu bagaimana penerapan bagi bapak-bapak sebagai seorang profesional dan pemimpin perusahaan setelah kita pelajari dari ayat-ayat tadi, ada 5 hal yang kita pelajari di sini, yaitu adalah pertama, pengakuan atas kekuasaan Tuhan, yaitu memahami bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan, termasuk dunia bisnis. Juga kedua adalah kerendahan hati, yaitu mengakui keterbatasan diri dan pentingnya bergantung pada Tuhan. Dan ketiga adalah kepemimpinan yang berbasis iman, yaitu memimpin dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan kepercayaan pada Tuhan dan menunjukkan integritas serta kebijaksanaan. Yang keempat adalah adaptabilitas, yaitu menjadi fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta tantangan yang datang. Dan kelima adalah doa dan syukur, yaitu membudayakan doa, rasa syukur, dan pengakuan atas pertolongan Tuhan dalam komunitas kerja. Nah, di sini adalah kita setelah mempelajari tadi di Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 ini adalah tadi mengajarkan pentingnya pengakuan akan kebesaran Tuhan, kekuasaannya atas alam, perlunya doa dalam kesulitan dan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan. Juga Bapak-Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin, ayat ini menekankan ketergantungan kita pada Tuhan, mencari hikmat dan bimbingannya, serta memupuk budaya syukur dalam organisasi. Juga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bapak dan Ibu dapat memimpin dengan bijaksana dan penuh integritas. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu kuat dalam menghadapi krisis ya Tuhan sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional. Dan kami selalu meminta pertolongan-Mu, pertolongan kepadamu Tuhan dalam memberikan kami mendapat kesuksesan dalam kepemimpinan kami.
Ya Tuhanlah Bapa, kami tidak punya apa-apa ya Tuhan di hadapan-Mu, tapi kami yakin ya Tuhan bahwa kamu akan berhasil dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.